Hi, glad to see you again. How are you? Hopefully you are good. Oke, pertemuan kali yang kedua di semester 2. Oke, masih kita bahas tentang materi yang sama, yaitu Things at School. Things at School yang pertemuan kali pertama kemarin, Mister harap kalian sudah bisa paham apa saja materi yang sudah Mister sampaikan kemarin pertemuan pertama. Nah, pertemuan kali ini kita berbicara tentang reading. What is reading? Reading adalah membaca tentunya. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita sama-sama simak video berikut. Anak-anak, langsung saja kita ke materinya. Ya, masih dari topik yang sama, yaitu Things at School. Tapi sekarang kita lebih fokus ke reading. Apa kalian tahu reading? Reading itu artinya membaca. Nah, perhatikan ya. Ya, ini adalah gambar sebuah komputer. Bagaimana dalam bahasa Inggrisnya? Berarti this is a computer. You can repeat after me, please. This is a computer. Next picture. What is this? This is a desk. This is a desk. Next picture. How about this one? This is a chair. That's good. Okay. Next picture. What is one? This is a book. Yes. This is a book. How about this one? Is it a bag? Or is it a pencil? No, it is not. What is this? That is a pen. That is a pen. Next, what is this? This is a ruler. This is a ruler. Next, how about this one? Is this rubber? No, that is an eraser. Next one, how about this one? This is a blackboard. Next, how about this one? Do you know? Okay, this is a marker. Marker. Yes. We can use it when you write something on the whiteboard. We need it. Okay. Next picture. How about this one? Is used to erase some words or some letters. Okay. What is this? This is rubber. Yes, this is rubber. Next one. How about this one? To put some things. It is a bag. Yes, this is a bag. Okay, that's correct. Next, how about this one? This is a sharpener. Sharpener. Next one. What is this? This is a clock. This is a clock. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah menjelaskan tentang this, lalu diikuti oleh is, lalu ada that, lalu diikuti oleh is. Kedua kata tersebut menunjukkan yang artinya adalah kata tunjuk, itu dan ini. Kata tunjuk dekat untuk benda tunggal kita pakai this is, ya. Itu menunjukkan bahwa benda yang ditunjuk itu jumlahnya 1 dan letaknya, posisinya dekat, ya. Sementara that is itu benda tunggal yang kita tunjuk, letak benda itu jauh dari kita. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut itu adalah, ya. Nah,
Saya rasa Mister sudah jelaskan ini di semester 1 kemarin ya, kata tunjuk dekat baik tunggal maupun jamak ya. Nah, terus setelah kalian pahami kata tunjuk, di situ tadi ada kata sama en. Dan en itu artinya sebuah ya, atau satu. Tapi peraturannya ada dua, yaitu sama en. Kapan kita menggunakan kapan kita menggunakan en. Tetapi kedua kata itu artinya menunjukkan benda itu satu atau singular ya, bukan plural. Nah, bagaimanakah penjelasannya? Kita lihat penjelasan berikut. Penggunaan kata dan en pada sebuah kalimat ya. Dan en artinya adalah sebuah atau satu, titik, dan digunakan untuk menerangkan dan menyatakan bahwa benda yang akan disebut adalah tunggal atau singular. Perbedaannya penempatan dari kata dan en tergantung pada huruf yang pertama pada kalimat atau pada sebuah kata benda, yaitu huruf konsonan. Selain dari huruf konsonan itu adalah huruf mati ya, artinya selain dari huruf hidup, yaitu A, I, U, E, dan O. Nah ini A, I, U, E, dan O. Jadi A, I, U, E, dan O itu adalah termasuk huruf hidup atau vokal. Jadi dalam bahasa Inggris disebut vowel ya. Bahasa Inggrisnya huruf mati tadi adalah consonant, sementara huruf hidup ya disebut vowel. Nah, sudah paham ya? Ingat sekali lagi, kita menggunakan kata yang artinya sebuah jikalau huruf depannya adalah huruf mati. Sementara kata en kita gunakan jikalau huruf depannya didahului oleh huruf hidup. Tetapi ada juga kita menggunakan en atau tergantung bunyi ya, bunyi sebuah kata. Ini contoh ya. Penggunaan kata misalnya a book, a bag, a pencil, a blackboard, dan lain-lain. Nah, Mister di situ kasih kasih warna merah pada huruf pertama itu menunjukkan bahwa huruf pertama yang merah itu adalah huruf konsonan atau huruf mati. Jadi pasangannya harus bukan en. Jadi a book, a bag, a pencil, a blackboard. Sementara contoh dari penggunaan kata en jikalau huruf pertamanya adalah huruf hidup. Contoh, an eraser, an orange, an apple, an umbrella. Nah, kita lihat, perhatikan huruf depan dari semua kata itu ada E, ada O, ada A, ada U. Betul? Nah, terus kita juga menggunakan ya, atau perlu diperhatikan beberapa kata yang walaupun katanya diawali dengan huruf konsonan, tetap kita menggunakan kata en ya, walaupun hurufnya diawali dengan huruf konsonan atau huruf mati tadi ya, tetap kita menggunakan kata en ya, dengan menggunakan kata en karena dipengaruhi oleh pengucapannya tadi atau pronunciation-nya ya. Apa contohnya kira-kira ya? Contoh, an hour. Jadi perhatikan kata hour, huruf pertamanya itu adalah huruf mati, huruf konsonan, tetapi diikuti oleh huruf hidup. Walaupun demikian, kita menggunakannya en ya, kita menggunakan ini en, bukan a hour. Jangan lagi, karena bunyinya dari kata hour ini adalah hour ya. Jadi dia harus menggunakan en. Huruf H pada kata hour dibaca A. Tadi seperti yang Mister bilang hour. Karena itu dia menggunakan kata en. Ya. Lalu yang berikut,
walaupun katanya diawali dengan huruf vokal atau vowel letters, tetapi tetap menggunakan A. Nah, ini kebalikan tadi ya. Contoh, a university. Perhatikan, kata university didahului oleh huruf hidup, yaitu U. Tetapi dia menggunakan kata E, bukan N. Mengapa demikian? Karena huruf U pada kata university dibaca U, ya, didahului oleh Y. U. Sehingga kata itu menggunakan E. Paham ya sampai di sini? Ya, kalau nanti kalian tidak paham, silakan putar ulang video ini biar kalian paham maksudnya. Lalu contoh kalimatnya, this is a book. Sorry, that is a book. Ya, a book. Mengapa? Karena dia hurufnya huruf mati, book. Next one, this is a pencil. Lalu kemudian, this is an eraser. Ya, sekarang menggunakan an. Lalu, that is an umbrella. Lalu, this is a university. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira pengertiannya sampai di sini sudah kalian paham ya? Nah, untuk materi penjelasannya, Mister sampai di situ dulu. Tetapi kita perhatikan di buku modul kalian, kita coba melengkapi modul itu dengan kerja sama-sama ya. Exercise atau activity 1, exercise 1. Answer the questions below. What is this? This is a computer. Ya, kalian tulis. This is a computer. What is this? This is a desk. What is this? This is a book. What is this? This is a chair. What is that? That is a blackboard. What is that? That is a rubber. What is that? That is a pencil. What is this? This is a ruler. Number 9. What is this? This is an eraser. 10. What is this? This is a marker. Nah, halaman 7, perhatikan. Rearrange the following words or phrases into the correct sentences. Nah, kata-kata berikut adalah kata-kata yang diacak, belum sempurna. Sekarang tugas kita adalah menyusun kata-kata itu menjadi sebuah kalimat yang tepat. Berarti number 1 is, this is an eraser. This is an eraser. Number 2, that is a blackboard. That is a blackboard. Number 3, this is a computer. This is a computer. Number 4, that is a pen. That is a pen. 5, this is a ruler. This is a ruler. Nah, anak-anak sekalian, yang menjadi tugas kalian adalah mengerjakan activity 1, exercise 1, halaman 8. Kemudian exercise 2. Ya, exercise 2. Oke anak-anak, itu tugas kalian melengkapi modul aja dulu. Nanti kalau Mister suruh kumpul ya. Mengerjakan melengkapi isi modul itu halaman 8, exercise activity 1, exercise 1 and exercise 2. Oke, untuk materi penjelasan hari ini saya cukupkan dulu. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan tadi dari Mister tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang reading, di mana kalian sudah bahas tadi tentang menggunakan kata e dan en yang artinya sebuah, satu ya, yang berhubungan dengan benda-benda yang ada di sekolah. Nah, Mister harap kalian belajar dan kita
kalian boleh mengerjakan tugas-tugas tadi yang Mister sampaikan dalam video tadi. Oke, sampai jumpa. See you next meeting. Bye bye. God bless you.